Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita kembali belajar dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 6. Anak-anakku, pembelajaran pagi ini tujuan belajar yaitu yang pertama, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kalian mampu menguji rangkaian paralel. Anak-anakku, mari kita masuki pembelajaran pagi ini. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Tentunya di rumah-rumah kalian memiliki televisi. Televisi ini merupakan teknologi baru yang diciptakan oleh seorang penemu. Nanti kita akan mencari tahu perkembangan teknologi terutama yaitu televisi. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, di sini Ibu memiliki bacaan si kota ajaib. John Logie Bart lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bart mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh dari dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Dari bacaan ini, kalian akan menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Pada paragraf pertama, apa topik masalah yang disampaikan? Topik masalah terletak pada paragraf pertama. Kita lihat kembali. Nah, ini topik masalah yaitu tentang penemuan televisi oleh John Logie Bart. Kemudian yang kedua, deret penjelas. Pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang prinsip kerja televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara.
dan seterusnya. Di sini ada penjelasan tentang prinsip kerja televisi. Pada paragraf ketiga, yaitu kesimpulan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kesimpulan yang disampaikan yaitu bahwa di sini kita lihat paragraf ketiga, televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio jarak jauh. Oleh karena itu, televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Ini kesimpulannya ya anak-anak. Nah, anak-anakku, setelah kalian menarik kesimpulan dari bacaan tadi, kalian akan mengamati kembali bacaan di atas tadi dengan mengamati kalimat yang bercetak miring. Kita perhatikan atau kita lihat kembali pada paragraf pertama. Nah, di sini ada kalimat yang bercetak miring. Kalimat yang bercetak miring ini adalah kalimat tidak efektif. Yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Yang bercetak miring ini penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian ada lagi yang bercetak miring yang kedua, ini di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini juga tidak efektif. Kemudian lalu televisi kemudian terus berkembang. Itu termasuk kalimat tidak efektif karena kalimat tersebut terlalu bertele-tele. Jadi kalian nanti akan menghilangkan salah satu kata supaya kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Nah, anak-anakku, silakan nanti kalian ubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu tentunya berdampak, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dalam bidang pendidikan juga ada, dalam ilmu pengetahuan juga ada, dan ada juga dampak negatifnya. Mari kita identifikasi apa pengaruh positif dan negatifnya. Di sini beragam informasi dari televisi, banyak sekali ya anak-anak. Informasi yang kita peroleh dari televisi bisa berita, bisa film, bisa sinetron, bisa talk show, hiburan. Nah, itu informasi yang diperoleh dari televisi. Kemudian pengaruh positif dalam bidang pendidikan, tentunya sebagai sarana belajar, karena kita dapat memperoleh wawasan yang lebih. Kemudian televisi dapat memunculkan kreativitas, kemudian juga mengetahui berita tentang pendidikan. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatif menjadi malas belajar. Kemudian kalau karena malas belajar, akhirnya nilai sekolah turun, dan juga dapat merusak moral apabila mengikuti siaran-siaran negatif yang ada di televisi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dampak positifnya ya sama ya, untuk menambah wawasan pengetahuan umum. Kemudian dampak negatifnya dalam ilmu pengetahuan mungkin mendapatkan ide-ide negatif sehingga melakukan penipuan, mendapatkan ide untuk menjual ilegal atau yang merugikan. Itu dampak-dampak negatif. Nah, anak-anakku, kalian tentunya tidak perlu mencontoh pengaruh negatif dari televisi, karena itu adalah perbuatan yang tercela. Anak-anakku, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga
menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Ini sebaris ya anak-anak. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Deret 1, deret 2. Kalau ini sebaris yaitu rangkaian seri. Berderet itu adalah rangkaian paralel, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, ini contohnya rangkaian paralel dapat kita lihat pada rangkaian listrik di rumah. Apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Di sini gambar rancangan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian paralel disusun secara sebaris. Apabila rangkaian seri disusun secara sebaris, sedangkan paralel disusun secara berderet. Deret 1, deret 2, deret 3, dan seterusnya. Nah, kalian nanti akan menguji model lampu rangkaian paralel. Kalian harus mengikuti panduan keselamatan kerja dalam membuat percobaan rangkaian paralel. Kemudian kalian nanti akan melaporkan kegiatan percobaannya dengan kolom yang sudah tersedia. Itu ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan, kemudian langkah kerja, serta kesimpulan. Nah, itu tadi anak-anakku penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.